Kenapa ini saya ulang-ulang ya? Narasi ini saya ulang-ulang agar sahabat-sahabat AW Kertapati yang menyaksikan postingan ini terus meningkatkan kewaspadaan bahwa sebuah kebohongan kalau diulang-ulang terus-menerus dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, dari rezim ke rezim, itu bukan lagi kebohongan. Itu menjadi sebuah kebenaran yang akhirnya diyakini oleh orang yang mendengarnya dan menjadi ideologi. Nah, ketika keyakinan itu ada yang mengkritisi, akhirnya terjadi ketidaksepemahaman. Orang-orang yang sudah terjebak kepada kebohongan yang diulang-ulang menjadi kebenaran dan diyakini menjadi ideologi, pasti akan membuat serangan balik atau menjadi radikalis. Ini saya ulang lagi supaya teman-teman semua, sahabat-sahabat AW Kertapati, lebih meningkatkan kewaspadaannya. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Rizik Syihab semakin hari semakin depresi, semakin tertekan, dan reputasinya memang hancur. Degradasi trust terhadap sosok satu ini, si bro ini, dari pengikutnya, itu diyakini oleh beberapa pihak dari perjuangan Wali Songo dan pihak-pihak lain akan terus ditinggalkan pelan-pelan oleh para pengikutnya. Meskipun itu kadarnya kecil, tapi Rizik Syihab sekarang dalam posisi yang memang seperti tidak punya, seperti anak ayam yang tidak punya indukan gitu. Mana ada parpol atau partai politik yang simpatik lagi dengan si Rizik Syihab? Gak ada. Apalagi tokoh-tokoh terpenting di Indonesia hari ini, dari mulai presiden, para pembantunya, dan seterusnya. Rizik Syihab memang sudah kehilangan induk, dan akhirnya di masa tuanya mengalami banyak masalah. Dikit-dikit ke IGD, kalau enggak umroh, dan seterusnya. Nah, seperti yang Anda nanti akan saksikan videonya, ya karena di masa tuanya juga tidak mau menikmati hari-hari tuanya di penjara, makanya Rizik Syihab sepertinya sudah putus asa. Meskipun masih nampak garang gitu ya. Ya karena memang itu sudah terlatih ya, bertahun-tahun, puluhan tahun, mau tidak mau ya, akhirnya memang seperti itu. Dengan kebohongan yang diulang-ulang terus. Kita simak videonya. Luar biasa saudara. Ada yang nanya saya, Habib kok nggak ikutan? Ini orang lagi pada ribut kok Habib lagi diem aja, kan begitu? Jawab jangan. Kapan? Nanti aja. Gua udah berkali-kali di penjara. Gua sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Bade ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya? Parantos ngertos. Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Kalau serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul. Buaya sama buaya lagi ribut, lu tonton aja. Betul. Setuju. Nggak usah ikut-ikutan, sabodoting. Biar dia pada berantem, betul. Nggak usah, saudara, nggak usah ikut campur. Saudara, kita adu domba, adu setan. Ayo, bingung kan lo? Adu setan. Kalau Habib menjawabnya wajib.
Biar setan pada ribut. Amin. Amin. Makanya kalau setan lagi ribut, kita gelar tikar, sediain kopi, pisang goreng, nonton. Takbir. Seperti yang Anda lihat dari VT-nya Rizik Syihab tadi, tanggal 10 April 2025 ada kabar terjadi persekusi lagi. Persekusi yang diduga dilakukan oleh kelompok yang masih terafiliasi dengan Imam Bro ini, FPI. Meskipun ini tidak bisa dikonfirmasi secara data, tapi dari ciri-ciri yang disebutkan bahwa BWI LS yang ada di Cilacap, salah satu anggotanya itu memang dipersekusi oleh diduga kelompok dari FPI yang karakternya itu menggunakan bendera Palestina. Kemudian celananya agak cingkrang dan putih-putih. Nah, ini belum saya bicarakan, belum lama saya bicarakan tentang kebohongan yang diulang-ulang, ya, terus-menerus, dan akhirnya menjadi keyakinan sebagai sebuah itu kebenaran dan menjadi ideologi. Nah, ketika orang-orang yang mengkritisi mencoba bahwa kebenaran yang itu tidak benar, akhirnya menyerang. Intinya dari persekusi ini adalah bahwa pihak dari FPI diduga tidak mau dibentuk di sekitar Kabupaten Cilacap itu ada BWI dan LS. Ini ada teman-teman dari Cilacap yang menceritakan kronologi tentang persekusi yang dilakukan yang diduga oleh Ormas FPI. Kita simak VT-nya. Hari ini Kamis 10 April 2025 beredar video melalui WhatsApp dan Facebook yang menginformasikan kepada masyarakat dari Laskar Sabilillah Wali Songo, memberikan instruksi agar Laskar Sabilillah Wali Songo se-Indonesia untuk siap siaga karena adanya persekusi yang dilakukan oleh Oknum Front Pembela Islam terhadap Solahuddin, aktivis pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kroya. Yang bersangkutan, korban Solahuddin, tidak melakukan perlawanan karena di rumah beliau punya anak kecil, bayi, dan anak kecilnya menangis, sehingga ya kooperatif. Tetapi bagaimanapun ini adalah teror, pelakunya adalah yang terorganisir, yang terlatih, dan kita memang tidak bisa kemudian menuduh ini dilakukan oleh oknum FPI. Tetapi melihat pakaian yang dikenakan itu identik dengan seragam yang dimiliki oleh Ormas Front Pembela Islam tersebut. Apalagi kita tahu bahwa FPI ini memang yang paling berhadapan, bermusuhan dengan PWI Laskar Sabilillah. Sehingga patut diduga, saya katakan, patut diduga ini memang dilakukan oleh kelompok Front Pembela Islam yang terlatih, yang memang dia berkeinginan untuk melakukan teror. Bukan tidak mungkin kalau ini berjalan lancar, mereka juga akan melakukan persekusi, melakukan tindakan serupa di wilayah-wilayah lain. Dan ini maknanya adalah tantangan yang sangat serius. Maka saya langsung sampaikan kepada teman-teman, walaupun saya bukan bagian dari Laskar PWI Wali Songo, tetapi saya beberapa kali punya pengalaman mendapatkan persekusi dari oknum ormas tersebut. Saya langsung katakan segera buat laporan polisi ke Polsek Binangun. Mengapa Polsek Binangun? Karena lokus deliknya di Kecamatan Binangun. Kita minta polisi untuk mengusut tuntas. Tidak dibenarkan siapapun, sesama warga negara, melakukan persekusi terhadap mereka yang berbeda. Perbedaan ini harus dilakukan dengan kerangka yang bertanggung jawab, dengan diskusi yang adil, tidak kemudian menggunakan pola-pola kekerasan.
Toh nanti biar polisi yang mengusutnya. Polisi kita minta untuk melihat CCTV di Alfamart, Indomaret, atau masjid yang menuju arah rumahnya yang bersangkutan, rumah korban, untuk dibuka pada jam-jam tersebut, kurang lebih antara pukul 08.30 sampai 09.00. Motor-motor kendaraan yang lewat, yang kebetulan dia memakai baju atas bawah putih, 2 sepeda motor, nanti akan bisa dilihat. Kita minta polisi, aparat keamanan untuk bertindak keras dan tegas. Apa yang dibela dari mereka? Wong mereka itu anti NKRI kok. FPI sudah jelas-jelas di dalam anggaran dasarnya ingin mewujudkan Indonesia bersyariah. Walaupun Front Pembela Islam itu sudah tidak ada, tetapi lahir FPI baru, Front Persatuan Islam, yang orangnya, tokohnya, aktor intelektualnya sama. Maka kita meminta dan memohon kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Dan kita minta bantuan teman-teman PPI Laskar Sabilillah se-Indonesia untuk juga memberikan dukungan dan pernyataan atas hal ini supaya ini tidak terulang di daerah lain. Saatnya kita berkonsolidasi, kita bangkit. Tidak pantas kalau kita yang lahir besar di Nusantara tercinta ini kemudian tunduk pada segelintir orang yang menghalalkan teror dan kekerasan terhadap sesama warga negara.